Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim ya, masih membahas soal UTBK. Kali ini kita mendapatkan soal seperti ini ya. Jenis orbital hibrida atom C yang diberikan pada senyawa berikut. Nah, ini ada senyawa seperti ini lah ya. Jumlah perbandingan hibrida sp2, sp3, dan sp adalah, oke. Jadi langkah pertama ini kalian harus bisa ya eh, harus bisa menentukan bahwa apakah C yang di sini jenis ikatannya hibrida jenis apa. Ya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini sebenarnya ya. Jadi jenis hibrida itu, nah ya, ini dijelaskan dulu. Jenis hibrida ini, hibridisasi ini ya, bergantung dari jumlah PEI per jumlah PEB. Ya, oke. Kita ambil contoh yang di sini yang kita beri tanda merah ini. Kita tahu bahwa C itu mempunyai 4 elektron valensi ya, karena C ini terletak di golongan keempat. C ini mempunyai 4 elektron valensi. Nah, lalu kalau kita perhatikan C yang di sini, yang Kang Okim beri tanda kotak ya, diberi tanda kotak, bahwa C di sini telah mengikat satu dengan CC ya. Lalu mengikat satu lagi dengan CH. Mengikat lagi satu dengan satu lagi dengan CC. Ya. Berarti di sini, nah di sini ada 3 ikatan atau ada 3 PEI. Nah, sekarang punya PEB enggak C-nya? Ya udah nggak punya PB. Kenapa? Karena semua elektron yang dimiliki C ini telah digunakan untuk berikatan. Ya, sehingga jenis hibridisasinya karena hanya 3 PI saja, maka dimulai dari kan S, ya, P. Berarti SP ini 2. Berarti S ini ada 3, berarti SP 2. Ya, berarti ini 3 ikatan itu menggunakan hibridisasi SPP. Sehingga kalau kita singkat menjadi SP2. Nah, ya. Oke, kalau kita perhatikan nih, C yang dikotakin ini sama dengan C yang ini. Nah, ya, ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, ya. Ini juga sama dengan yang ini ya. Nah, C-nya nih sama dengan yang ini. Ya udah. Ini berarti ini C yang di kotak ini sama jenis ikatannya sp2. Sekarang kita lihat yang C yang di sini nih ya, C yang di sini. Nah, C yang di sini dia punya jumlah PEI ditambah jumlah PEB. Ya, pertama dia punya satu ikatan C sama C sebelah kiri ya. C sama C yang sebelah kiri nih. C yang sebelah kiri. Berarti C sama C. Oh, berarti C sama C lagi 2 ya. 2 dan kiri dan kanan. Lalu dia punya 2 lagi ikatan C sama H. 2 lagi ikatan C sama H. Berarti di sini ada 4 PEI. Man PEB-nya tidak ada. PEB-nya 0. Sehingga dia menggunakan hibridisasi S, P, P, P. Ya, sehingga kalau ini disingkat menjadi SP3. Maka C di sini, nah ya, C di sini adalah SP3. Ya, C di sini ini sama dengan yang ini. Nah, ya, maka ini juga SP3. Ya, sekarang bagaimana C yang di sini? Ya, nah, C yang berikatan sama O ini. Ya. Sama langkahnya, jumlah PEI ditambah jumlah PEB. Ini dia punya
satu CC, satu CC di kiri, di kanan, berarti 2 ikatan C sama C. Lalu 1 ikatan C sama O. Berarti di sini ada 3 PEI. Ya, sedangkan PEB-nya 0. Maka di sini SPP. Maka ini adalah SP2. Di sini berarti kita berikan tanda merah lagi ya. Di sini adalah SP2. Nah, sedangkan yang di sini C ya, yang di sini, nah, yang di sini C-nya ya. Berarti sama langkahnya. Jumlah PEI ditambah jumlah PEB. Nah, dia punya satu ikatan CC, satu ikatan C sama C ya. Nah, lalu satu ikatan lagi C sama N ya, 3 ikatan rangkap 3 C sama N. Nah, sekarang PB-nya punya nggak? Nggak punya ya. Karena ini kan sudah 4 elektronnya sudah dipakai C-nya. Sehingga di sini hanya ada 2 PI. 2 PI berarti S sama P. Ya, maka ya jenis ikatannya hanya jenis ikatan hibridisasinya hanya SP saja. Sehingga dari sini dapat kita hitung ya. Yang SP2 berarti yang warna merah yang ini ya, yang SP2 nih. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada 7 ya. Berarti yang SP2 7. Sekarang yang SP3. Nah, SP3 itu kan tadi ini 1 ya, maaf. Yang ini ya, yang ini 1, yang warna biru nih, sama 2, berarti ini 2. Sedangkan yang hanya SP, berarti hanya 1. Maka jumlah perbandingannya 7 banding 2 banding 1. Nah, ini jawabannya C. Oke ya, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini bisa kalian pahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng dengan Kang Okim. Kali ini kita akan bahas soal sepertinya ini tentang ikatan kimia ya, dan bentuk molekul. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. NH3 mempunyai struktur tetrahedral. 3 sudutnya ditempati oleh 3 atom hidrogen. Berarti dia mempunyai 3 PEI. Ya, dan sudut keempat ditempati oleh pasangan elektron bebas. Berarti dia punya 1 PEB. Ya. Apakah jenis hibridisasi dalam senyawa ini? Kita kan tahu ya, hibridisasi itu dimulai dari mulai S. Lalu berlanjut ke P ya. Berarti di sini udah dipakai 1 ya. Berarti ini kan 3 sisa 2. Maka ini SP2. Nah, lalu di sini ada 1 PEB, maka ditambah 1. Ya. Maka menjadi jenis hibridisasinya adalah SP3. Nah, mudah ya? Bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Ya, ketemu lagi dengan Kang Okim, masih membahas soal UTBK. Kali ini kita diberikan soal seperti ini ya. Ini soal tentang memprediksi atau memperkirakan bentuk geometri. Di soalnya adalah bentuk geometri dari molekul CO3 2- adalah, nah ini kembali lagi Kang Okim bilang bahwa untuk memprediksi bentuk geometri ini ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara TDE dan yang kedua dengan cara hibridisasi ya, melalui teori domain elektron dan teori hibridisasi. Pada teori yang dijelaskan di sini Kang Okim adalah teori domain elektron ya. Karena ini agak lebih mudah lah ya dibandingkan teori hibridisasi. Untuk teori domain elektron, ini dikenal dengan rumus X N EM. Nah ya, AXN EM ini ya. Nanti dihapus dulu lah.
AX NEM ya. Jadi apa ini A? A ini adalah simbol dari atom pusat, ya ini simbol dari atom pusat. Dan setiap molekul pasti memiliki atom pusat ya. Atom pusat itu adalah atom cirinya ya, cirinya adalah atom yang jumlahnya paling sedikit dari molekul itu. X ini adalah simbol dari PEI. Nah, dan setiap molekul pastilah ya dia mempunyai PEI. Enggak punya. Tidak mungkin suatu molekul tidak memiliki PEI. Nah, ini N ini adalah jumlah dari PEI ya, jumlah dari PEI. Ya, jumlahnya dari PEI. Sedangkan E, nah E ini adalah simbol dari PEB. Nah, untuk masalah PEB ini tidak semua molekul itu memiliki PEB ya. Nah, harus diperhatikan ini, tidak semua molekul itu memiliki PEB. Lalu M ini adalah jumlah dari PEB itu sendiri. Nah, sehingga kalau melihat molekul di sini CO3 2-, rumus TDE-nya adalah pasti AX3. Ya, kenapa AX3? Tadi A ini kan tadi simbol atom pusat, udah pasti ini ada. X ini adalah simbol dari PEI. Nah, berapa jumlah PEI-nya? Nah, lihat saja. Kan atom pusatnya ini adalah C ya, atom pusatnya C. C itu mengikat berapa oksigen? Di sini C itu mengikat 3 oksigen. Ya, sehingga N-nya itu jumlahnya 3. Maka untuk saat ini ya, simbolnya adalah AX3. Lalu kita lihat dia punya E enggak? Punya PEB enggak? Kalau punya berapa? Gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan jumlah PEB-nya? Ini bisa menggunakan struktur Lewis ya, bisa juga dengan menggunakan rumus. Di sini Kang Oki menjelaskan dengan rumus ya. Rumus menghitung jumlah PEB itu adalah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PEI per 2. Nah, ini dihafalkan di rumusnya ya. Nah, ini. Lalu sama dengan elektron valensi atom pusatnya di sini adalah C. Ya. C itu dia kan golongan 4, sehingga elektron valensinya dia punya 4. Lalu karena CO3 ini bermuatan 2 min, maka nih si atom pusatnya itu telah ketambahan 2 elektron, maka ditambah 2. Gitu ya. Nah, jadi caranya Ev-nya atom pusatnya kan 4. Nah, elektron valensinya ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari muatan dari molekul tersebut. Lalu dikurangi, berapa jumlah PI-nya? PI-nya kan yang diikat oleh C itu kan 3 O-nya, maka 3. Tapi harus diingat, O itu ya ngambil elektron C ini bukan 1, tapi 2, maka harus dikali 2. Ya. Gitu. Jadi 3 dikali 2 dibagi 2. Maka ini 4 tambah 2 dikurangi 3 dikali 2 berarti 6 dikurangi 6, 0. 0 dibagi 2 ya 0. Maka CO3 2- ini tidak memiliki PEB sehingga ini dihapus. Yang E-nya di sini kita hapus. Nah, ya. Jadi rumus TDE dari molekul CO3 2- itu hanya AX3. Nah, lalu kita lihat di tabel. Nah, ya. Kita lihat di tabel. Maka ini adalah segitiga datar. Ya. Nah, untuk bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, ini kalian harus hafal ya. Jadi ini syaratnya kalian harus hafal. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan AX3 itu bentuknya apa, nanti ada yang bentuknya AX2, ada yang rumusnya AX2E2 atau AX2E. Nah, ini
cara kalian tahu ini bentuknya apa ya dengan cara dihafalkan ya. Itu. Ya udah, mungkin ini saja yang bisa Kang Kim sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Kang tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas soal UTBK. Kita mendapatkan soal seperti ini. Nomor atom Z adalah 28. Lalu pertanyaannya, konfigurasi ion Z2+ adalah. Nah, jadi konsep yang benar adalah kalian harus mengkonfigurasikan untuk atom netralnya dulu ya. Jadi jangan kalian langsung mengkonfigurasikan ion Z2+-nya ya. Jadi kita konfigurasikan dulu ini untuk atom netralnya. Ya. Di sini Z28 ya. Maka kalau kita menggunakan konfigurasi elektron model mekanika kuantum, maka ini didapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d. Nah, 3d berapa? Ingat nih ya. Sini sampai sini nih jumlahnya 20. Di sini 28, maka 3d-nya ini 8. Ya, jadi walaupun ini yang ditanyakan Z2+, jadi kalian harus buatkan dulu konfigurasi elektron untuk atom netralnya. Lalu setelah ini kalian ubah sesuai dengan soal. Z-nya 2+. Nah, karena dia berhenti di orbital D, maka yang dikurangi itu bukan yang di orbital D-nya, tapi yang dikurangi yang di orbital S-nya ini. Ya, sebanyak berapa dikuranginya? Sebanyak muatannya. Sehingga di sini 4s2 min 2. Sehingga nanti konfigurasi untuk Z2+-nya ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d8. Karena 4s-nya jadi kosong, ya jadi kita lewatkan saja. Nah, jadi kalau di sini jawabannya adalah C ya. Oke, semoga penjelasan yang Kang Kim berikan ini dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Kim, masih membahas soal UTBK ya. Di sini kita mendapatkan soal kayaknya ini soal tentang sifat koligatif ya. Suatu larutan 0,05 mol elektron biner dalam 200 gram air membeku pada suhu min 0,744 derajat Celcius. Jika Kf air sama dengan 1,86 C per M, tentukan derajat ionisasi elektron tersebut. Berarti di sini yang ditanyakannya adalah alfa ya. Alfanya berapa sih? Maka kalian harus hafal ya. Karena ini Kf, maka kita menggunakan rumus delta TB, kok TB ya? Delta TF ya, delta TF. Karena ini kan bahasa Inggris ya. Delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I. Nah, nanti alfa ini ada di I ya. Nah, delta TF itu didapat dari 0 min TF ya. Sama dengan Kf-nya berapa nih? 1,86 dikali M. M ini didapat dari massa per AR atau MR dikali 1000 per P. Nah, ini dalam kurung ya. Ini penguraian dari M nih ya, dari molalitas dikali I. Nah, berarti ini kita masukkan nilai-nilainya. 0 dikurangi min 0,744 sama dengan 1,86 dikali. Nah, massa per AR ini sama aja dengan mol. Ya, maka di sini molnya adalah 0,05. Di sini 0,05 dikali
1000 per P. P-nya berapa? Di sini airnya 200 gram. Berarti sini 200 gram dikali I. Ya. Lalu di sini 0,744 sama dengan 1,86 dikali 0,05 dikali. Nah, ini berarti 5 ya. 5 dikali I. Maka I sama dengan 0,744 dibagi 1,86 dikali 0,05 dikali 5. Nah, kita selesaikan menggunakan bantuan kalkulator ya. 0,744 dibagi 1,86 dibagi 0,05 dibagi 5. Oh, berarti 1,6. Ya, di sini nilainya 1,6. Nah, jadi nilai I faktor Van Hoff ini 1,6, di mana kita tahu bahwa I itu didapat dari 1 ditambah N min 1 dikali alfa. I-nya 1,6 sama dengan 1 ditambah N. N ini apa? Nah, di sini kan elektron biner. Biner itu berarti N-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 dikurangi 1 dikali alfa. 1,6 pindah ruas sini berarti 0,6 sama dengan 2 dikurangi 1 alfa. Maka alfa adalah 0,6. Ini jawabannya berarti C. Oke ya. Semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat kalian pahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim, masih dalam pembahasan soal UTBK. Oke, langsung aja ke soal. Di sini kita mendapatkan soal sebagai berikut ya. 5 mol gas amonia dimasukkan ke dalam suatu wadah 3 liter dan dibiarkan terurai mencapai kesetimbangan 2NH3 setimbang dengan N2 dan 3H2. Setelah kesetimbangan tercapai, ternyata amonia terurai hanya 40% dan menimbulkan tekanan total 3,5 atm. Pertanyaannya adalah, berapakah harga Kp? Nah, oke. Kita runut dari sini dulu ya, dari harga Kp. Nah, harga Kp dari persamaan reaksi ini ya, ini adalah Kp sama dengan tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial H2 pangkat 3 dibagi tekanan parsial NH3 pangkat 2. Nah, ini persamaan matematika ketika kalian untuk menghitung atau mencari nilai Kp-nya. Sekarang P ini, PN2 ini didapat dari ya, tekanan parsial N2 ini didapat dari mol N2 per mol total dikali P total. Ya, di soal hanya diberikan nilai P total. Mol N2 dan mol totalnya ini harus kita cari. Nah, oke. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita buatkan dulu. Nah, ya, persamaan reaksinya. 2NH3 setimbang dengan N2 ditambah 3H2. Nah, ini selalu ya kita selesaikan dengan konsep reaksi, yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula, nah di soal ada 5 mol gas amonia, berarti di sini 5 mol. Dan N2 mula-mula ya pasti 0 ya. N2 dan H2 pasti mol. Lalu, berapakah yang bereaksi dari NH3 ini? Nah, ini didapat dari soal bahwa
amonia itu hanya terurai 40%-nya saja. Berarti ini alfanya adalah 40%. Di mana alfa itu didapat dari mol yang bereaksi atau R ya, R di sini dibagi dengan mol mula-mula. Mula-mula atau simbolnya di sini M. Ya, karena ini bentuknya persentase, maka dikali 100%. Nah, kita masukkan angkanya 40% sama dengan mol yang bereaksi berapa? Nah, kan ini kita cari ya. Berarti R dibagi mol mula-mulanya 5 dikali 100%. Maka R sama dengan berarti di sini 40 dikali 5 dibagi 100. Ya, persennya hilang ya. Berarti di sini berapa nih? 200 dibagi 100. Berarti ini 2 mol ya. Jadi mol amonia yang bereaksi itu hanya 2 mol atau sekitar 40%. Nah, maka masukkan di sini angkanya 2 mol. Lalu berapakah mol N2 yang terbentuk? Ya, mol N2 yang terbentuk kita dapat dari perbandingan koefisien. Nah, caranya bagaimana? Ini kan duanya yang bereaksi 2. Ya, ini logikanya. Maka kalau ininya 1 koefisiennya, berapa yang terbentuknya? Ya, pasti 1. Ya, paham ya? Jadi, karena duanya adalah 2, maka satunya adalah sah. Kalau ini 3-nya berapa? Ya, pasti 3. Ya, paham ya cara mencari sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan 5. Oh, ini maaf ya, ini negatif, ini positif, ini positif. Karena yang namanya reaktan itu selalu berkurang dan produk selalu bertambah. 5 dikurangi 2, maka ini hasilnya 3. Ini hasilnya 1 dan ini hasilnya 3. Nah, ini berarti NH3 dalam keadaan setimbang, S ini bisa sisa atau setimbang ya. Dalam keadaan setimbang, ada sebanyak 3 mol. N2 sebanyak 1 mol dan H2 sebanyak 3 mol. Nah, jumlah dari semua mol-mol molekul ini namanya mol total. Berarti kalau kita jumlahkan mol totalnya adalah 7. Nah, setelah ini didapat, nah kita masukkan ke dalam persamaan yang di sini ya. Masukkan ke dalam rumus yang di sini. Untuk kita menghitung tekanan parsial N2. Berarti mol N2 kan ini. Ya, berarti 1 per 7 dikali P totalnya 3,5. Ya, lalu pH2, tekanan parsial H2. Berarti di sini 3 per 7 ya, ini 3 per 7 dikali 3,5. Maka tekanan parsial NH3 sama dengan 3 ya. 3 per 7 dikali 3,5. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan Kp. Maka Kp sama dengan dalam kurung 1,7 dikali 3,5 dikali 3 per 7 dikali 3,5 pangkat 3 per dalam kurung 3 per 7. Maaf, kok dalam kurung dulu ya. Dikali 3,5 pangkat 2. Nah, cara menyelesaikannya adalah, nah ini kan sama isinya ya. Hanya pangkatnya saja berbeda. Maka kita coret. Nah, ini pangkatnya habis. Jadi 1 pangkatnya ya. 1 per 7 kali 3,5 ini 1 per 2. Ya kan? 3 per 7 kali 3,5 sama aja dengan 3 per 2. Berarti sama dengan 1 dikali 3, 3 per 4. 3 per 4 itu sama dengan 0,75 atm. Nah, maka ini jawabannya adalah B ya. Nah, oke. Nah, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim, masih membahas soal UTBK, dan sekarang kita diberikan soal seperti ini ya. Diketahui reaksi ada reaksi 1, 2, dan 3, di mana nilai delta H-nya yang pertama adalah P, yang kedua adalah Q, yang ketiga adalah R. Dari ketiga reaksi di atas, tentukanlah hubungan yang tepat antara P, Q, dan R ya. Jadi ini kita selesaikan menggunakan hukum Hess ya. Nah, jadi sebenarnya dari ketiga reaksi yang diketahui ini ya, reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga ini pasti ada hubungannya. Ya, gitu. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini bahwa kemungkinan nih ya, reaksi ketiga itu adalah penjumlahan dari reaksi pertama dan kedua. Oke, kita buktikan ya. Kita tulis reaksi pertamanya, C ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Lalu di sini nilai delta H-nya adalah P. Lalu reaksi yang kedua, CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Nilai delta H-nya adalah Q. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya. C di ruas kiri ada 1, maka kita tulis C. Ditambah setengah O2 di ruas kiri ya, ini cara menjumlahkan persamaan reaksi seperti ini. Kita harus tahu mana ruas kiri, mana ruas kanan ya. Di ruas kiri ada setengah O2 pada reaksi pertama dan setengah O2 pada reaksi kedua. Maka kalau kita jumlahkan adalah O2, 1 O2 ya. Lalu di ruas kiri ada CO. Di CO nih. Di ruas kanan juga ada CO, maka ini saling menghilangkan ya. Bisa kita kurangi. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa dijumlahkan di ruas kiri, sehingga hasilnya adalah CO2. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksi di sini, ini sama dengan persamaan reaksi yang ada yang ketiga ini. Ya, sehingga yang tadinya kita perkiraan menjadi suatu yang pembenaran bahwa reaksi yang ketiga ini adalah penjumlahan dari reaksi pertama dan kedua. Sehingga di sini nilai delta H-nya adalah P ditambah Q. Nah, karena di sini R ya, maka R itu sama dengan P ditambah Q. Nah, inilah hubungan yang tepat dari P, Q, dan R, bahwa R itu sama dengan P ditambah Q. Yang mana? Ini jawabannya yang C. Bagaimana ya? Semoga apa yang Kang Okim sampaikan ini dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kang Okim, masih membahas soal UTBK. Sekarang kita membahas soal yang seperti inilah ya. Dari analisa terhadap 3 gram senyawa, diketahui bahwa senyawa tersebut mengandung 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Jadi lalu pertanyaannya, tentukan rumus empiris senyawa tersebut jika MR-nya 60. Kayaknya bukan rumus empiris nih ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya tentukanlah rumus molekul ya. Oke. Langkah pertama adalah bahwa senyawa ini, bahwa senyawa ini beratnya 3 gram. Ya, 3 gram itu terdiri dari 3 atom, yaitu atom karbon, atom H, dan atom O. Di mana karbonnya ini 1,2 gram, H-nya ini 0,2 gram, dan O-nya berapa? O-nya ini adalah sisanya. Berarti yang tadi totalnya itu 3 gram, dikurangi 1,2, dikurangi 0,2. Berarti berapa ya? Kita gunakan bantuan kalkulator. 3 dikurangi 1,2 dikurangi 0,2. Berarti ini 1,6. Jadi oksigen di sini sisanya adalah 1,6 gram. Lalu langkah kedua ya,
kalian yang tadinya ini perbandingan massa, ini kan perbandingan massa ya, ini gram, ini gram, ini gram. Kita ubah menjadi perbandingan mol. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita bagi dengan AR-nya ya. Caranya adalah dibagi dengan AR-nya. Di mana AR dari C ini adalah 12, AR dari H adalah 1 dan AR dari O adalah 16. Nah, agar mudah menghitungnya, nah ini ya, nanti kan ini 0, ya. Kita kalikan aja 10 lah ya. Nah, sehingga ini nih menjadi 12. 12 dibagi 12, maka ini 1. 2, ya 2 dibagi 1 jadinya 2. 16 dibagi 16 jadinya 1. Maka di sini rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, ini rumus empirisnya nih, ya. Sebenarnya ini di soal bukan rumus empiris tapi rumus molekul. Nah, rumus molekulnya di soal bahwa MR senyawa tersebut adalah 60. Maka CH2O ini sama dengan 60. Nah, untuk menjawab berapa 60-nya ini, maka CH2O ini berapa N-nya? Sehingga didapatkan nilai 60. Ya, nah, sehingga ya, tadi C itu 12, H itu 1 ya, AR-nya. H itu 1 dikali 2, maka 2 ditambah O itu AR-nya 16, N sama dengan 60. Berarti 12 tambah 2 ditambah 16 sama dengan 30, N sama dengan 60. Jadi N ini adalah 2. Maka ini rumus molekul dari senyawa itu adalah berarti C2H4, ya 4 ya, dari 2 dikali 2 sama O2. Nah, jadi ini soal ini jawabannya adalah C ya. Nah, ini. Nah, semoga apa yang Kang Okim paparkan ini dapat kalian pahami ya. Ya, waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas soal-soal UTBK ya. Kali ini kita mendapatkan soal seperti ini ya. Pada molekul AX4 dengan konfigurasi elektron A adalah 1s2, 2s2, 2p2, tentukan konfigurasi atom X. Nah, oke. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah kalian harus tahu kan molekul itu terdiri dari A dan X ya, di mana rumusnya AX4. Di mana A ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2 dan 2p2. Kalau melihat konfigurasi ini, maka A ini terletak di golongan keempat. Ya, sehingga ya AX4, A-nya itu golongan keempat, berarti dia muatannya 4 sesuai dengan yang tertulis di rumus molekulnya ya, AX4. Maka X, nah X ini sudah dipastikan harus membutuhkan 1 atau melepas 1. Jadi X ini adalah atom yang membutuhkan 1 atau melepas 1 elektron. Nah, lalu golongan berapakah yang membutuhkan dan melepas 1 elektron? Nah, ya pasti ini golongan 1A atau golongan 7. Maaf, ini 7 ya. Oh, kok jadi 8 ya. Ini 7A. Golongan 7A. Nah, jadi ya X ini tadi itu Kang Okim bilang bahwa harus melepas 1 atau mengambil 1 atau membutuhkan 1. Jadi kalau melepas 1 itu di golongan 1A, dan kalau dia
membutuhkan 1, berarti dia golongan 7A. Ya, lihat kita di optionnya. Kita fokus ke yang di luar aja ya, pada kulit terluarnya. Karena berhenti di P, maka jumlah elektron P ditambah dengan jumlah elektron di S. Maka ini termasuk ke dalam golongan 4A. Ya, yang ini, ini 7A ya, 5 ditambah 2. Ini dari 5 ditambah 2. Kalau yang ini golongan 2A. Kalau yang ini golongan 2A ya, sama. Kalau yang ini golongan 5A. Ya. Berarti kalian sudah bisa ya menebak mana jawabannya. Berarti di sini jawabannya adalah B. Nah, ya, semoga apa yang Kang Okim sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas soal-soal UTBK ya. Di sini kita mendapatkan soal seperti ini. Pada elektrolisis, larutan AgNO3 dengan elektrode karbon digunakan muatan listrik 0,05 Faraday. Pertanyaannya adalah banyaknya perak yang diendapkan pada katode adalah. Nah, untuk menjawab ini, maka kita gunakan hukum Faraday 1 ya. Di mana hukum Faraday 1 itu adalah W sama dengan E dikali I dikali T per 996.500. Nah, ini adalah hukum Faraday pertama. Dan di hukum Faraday pertama ini ada beberapa istilah ya. Jadi istilah ini, nah ini ya dikenal dengan muatan listrik. Ya, muatan listrik. Jadi I dikali T itu adalah muatan listriknya. 96500 ini sama aja dengan 1 Faraday. Ya. Jadi pahami istilah-istilah di sini. Sehingga nanti apa yang diketahui di soal itu bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini ya. Sehingga W sama dengan E ini adalah AR per valensi ya, AR per valensi. Apa itu valensi? Valensi itu adalah elektron yang terlibat. Ya. Muatan listrik. Nah, di sini kan muatan listriknya 0,05 Faraday, maka di sini kita tulis 0,05 F. Nah, 96.500 ini sama aja dengan 1 Faraday F ya. Sehingga AR-nya 108 per. Nah, berapa valensinya? Nah, valensinya kan yang di elektrolisis itu adalah larutan AgNO3. Sehingga larutan AgNO3 ini akan terionisasi membentuk Ag+ ditambah NO3-. Lalu Ag+ ini akan mengendap di katoda. Ya, membentuk Ag. Nah, dari Ag+ menjadi Ag. Nah, Ag kan muatannya 1, maka dia hanya melibatkan 1 elektron. Sehingga valensi di sini 1. Ya. Ini berarti nilainya 0,05. Sehingga 108 dibagi 1 dikali 0,05 adalah, kita gunakan bantuan kalkulator. 168 dikali 0,05 sama dengan 5,4 ya, 5,4 gram. Nah, jadi massa perak yang diendapkan di katoda adalah sebesar 5,4 gram. Berarti di sini jawabannya B ya. Semoga apa yang Kang Okim sampaikan ini dapat dipahami. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas soal UTBK.
Nah, di sini kita mendapatkan soal campuran dari 100 ml CH3COH 0,1 M dengan 100 ml 150 ml CH3COH 0,2 M yang kemudian ditambahkan dengan 250 ml NaOH 0,08 M. Maka pH yang dapat diukur adalah, nah, jadi di sini kita mendapatkan dua keadaan. Keadaan pertama adalah mencampurkan yang satu jenis, ya ini mencampurkan yang satu jenis, ini keadaan yang pertama. Nah, di mana ketika kita mencampurkan senyawa yang sejenis, ini tidak akan terjadi reaksi, tetapi hanya berubah konsentrasi, di mana yang pertama konsentrasinya 0,1 M dan yang kedua konsentrasinya 0,2 M. Sehingga rumus konsentrasi campurannya adalah M campuran sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per V1 ditambah V2. Nah, ini ya, hafalkan oleh kalian rumus konsentrasi campuran. Di mana M1 di sini 0,1, V1-nya 100 ditambah M2-nya 0,2, V2-nya 150 dibagi 100 ditambah 150 ya. Di sini hasilnya 10 ditambah 30 per 250. Maka di sini 40 per 250. Ya, maka ini berapa nih? 40 per 250 ya. 40 dibagi 250 sama dengan 0,16. 0,16. Jadi konsentrasi campuran dari CH3COH 0,1 M dengan CH3COH 0,2 M adalah 0,16 M. Lalu larutan campuran ini kita campurkan lagi dengan NaOH. Ya, karena di sini asam CH3COOH dicampurkan dengan NaOH, ini akan terjadi reaksi. Maka kita tuliskan dulu reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH membentuk CH3COONa plus H2O. Ini koefisiennya sudah setara ya. Nah, persamaan reaksi sini sudah setara. Kita menggunakan konsep reaksi, yaitu mula-mula reaksi sisa. Oh maaf, kita berikan datanya NaOH di sini, datanya 250 ml dan ini 0,08 ya. Lalu CH3COOH ini, ingat mula-mula ini campuran. Kan sebesar ini ya. Nah, tadi kan awalnya 10 ditambah 30. Jadi campurannya ada molnya ada 40 di sini. NaOH-nya berapa mol? Nah, kita 250 dikali 0,08 maka 20 ya. Berarti NaOH itu yang ditambahkan adalah 20 milimol. CH3CONa-nya ini belum ada ya, karena mula-mula. Lalu yang habis duluan yang pasti ya adalah yang lebih sedikit jumlahnya. Maka di sini min 20, ini min 20, di sini plus 20, di sini plus 20. Kenapa semuanya nilainya 20? Nah, tadi ya, yang bereaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien kan. Di sini semuanya 1. Maka didapatlah sisanya CH3COOH itu ada 20, sedangkan NaOH-nya habis dan ada CH3CONa sebanyak 20 dan H2O 20. Nah, dikarenakan di dalam larutannya masih ada CH3COOH dan CH3COONa, maka ini akan membentuk larutan buffer ya. Terbentuk larutan buffer.
Lalu pertanyaannya, ini buffer apa? Karena buffer itu ada dua, ada yang asam, ada yang basa. Nah, kita lihat saja, CH3COH ini kan asam lemah, berarti dia ada komponen asam lemah, berarti ini buffernya buffer asam. Karena buffer asam, maka kita fokus mencari konsentrasi H+, jangan konsentrasi OH-. Ya, dimana rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol bekon. Ya. Sama dengan Ka-nya, nah di sini 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya 20 dan mol bekonnya, karena bekonnya ini adalah CH3COO- sama dengan konsentrasi garamnya, maka mol bekonnya juga 20 ya, ini 20 sama dengan berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Karena konsentrasi H plusnya 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5 ini otomatis, maka pH-nya itu adalah 5. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kang Ukim. Masih membahas soal-soal UTBK. Di sini kita diberikan soal ini laju reaksi ya. Di sini diketahui soal percobaan kinetik reaksi X tambah Y menjadi P tambah Q menghasilkan data sebagai berikut. Nah, ini order reaksi terhadap X adalah, nah, jadi yang ditanyakan order reaksi terhadap X. Langkah pertama, ketika kalian menemukan soal seperti ini ya, ini kan soal tentang laju reaksi ya, dan khususnya persamaan laju reaksi. Jadi kalian buat dulu nih dari reaksi ini, nih ya, dari reaksi ini, buatkan dulu bagaimana persamaan laju reaksinya. Ya, maka dari reaksi ini persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat X dikali konsentrasi Y pangkat Y. Nah, ini ya. Jadi langkah pertama kalian harus bisa membuat persamaan laju reaksinya. Lalu kita lihat tabelnya. Di tabel ini data yang diberikannya adalah waktu. Ya, ini waktu. Sehingga ini harus kalian konversi. Harus kalian rubah menjadi V. Karena kan ini V ya. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya di mana V itu adalah 1 per T. Ya. Lalu langkah selanjutnya, kan yang ditanyakan order reaksi terhadap X. Karena yang ditanyakan order reaksi terhadap X, maka kita cari konsentrasi Y yang sama. Nah, kalau kita lihat di data sini, semua konsentrasi Y-nya sama. Sehingga terserah kalian mau membandingkan percobaan yang keberapa dengan keberapa. Tapi kata kuncinya, carilah perbandingan yang mudah dihitung. Ya, di sini Kang Okim akan menggunakan perbandingan yang pertama dan kedua. Maksudnya apa? Jadi kita membandingkan keadaan kedua dan keadaan ke-1. Caranya yaitu V2 kita bandingkan dengan V1, di mana V2 itu adalah K dikali konsentrasi X pada keadaan kedua pangkat X dikali konsentrasi Y pada keadaan kedua pangkat Y. Nah, kita bandingkan dengan keadaan persama. Konsentrasi X pada pertama pangkat X dikali Y pada keadaan 1 pangkat Y. Nah, karena nilai K ini sama, maka kalau kita bagi hasilnya 1. Dan ini pun sama, karena kan ya nilainya sama, kita pilih nilai Y-nya ini yang nilainya sama. Maka persamaannya menjadi V2 berbanding V1 ya, sama dengan dalam kurung
konsentrasi X pada keadaan kedua per konsentrasi X pada keadaan pertama pangkat X. Nah, lalu tinggal masukkanlah nilai-nilainya. Nah, lalu yang kayak gini plus minus itu bagaimana? Nah, ini tenang saja ya. Kita lihat saja di sini. 152 di sini plus minus 8. Nah, kita anggap aja ini 150 dan ini 75. Jadi kita ambil di sini 150 dan ini kita diambil 75. Kenapa diambil seperti ini? Agar mudah dibagi. Ya. Tuh, sehingga V2-nya ini ingat, ini 1 per T. Sehingga 1 per T2 per 1 per T1 sama dengan, kita masukkan nilai di sini. Nilainya adalah 0,8 per 0,4 pangkat X. Nah, ya. 1 per T2, 1 per T2. T2-nya itu kan 75. Nah, per T1-nya 150 sama dengan berarti 2 pangkat X. Kita naik ke atas, berarti ini 150 per 75 sama dengan 2 pangkat X-nya. 2 dipangkatkan berapa? Sehingga, ini ya, maaf, ininya berarti nilainya 2 ya. 2 dipangkatkan berapa supaya nilainya 2? Berarti kan X-nya ini sama dengan 1. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 1 ya, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Okim. Masih membahas soal UTBK ya. Masih membahas soal UTBK, kita diberikan soal seperti ini ya. Diketahui diagram tingkat energi seperti digambar, entalpi pembentukan standar gas CO2. Nah, di sini pertanyaannya standar. Nah, harus kalian perhatikan, yang namanya standar ini harus 1 mol. Ya, harus 1 mol. Nah, itu yang harus kalian hati-hati di sini. Lalu kita diberikan tingkat energi, diagram tingkat energi seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Langkah pertama adalah kita buat dulu persamaan matematika dari diagram tingkat energi ini. Bagaimana cara kita membuat persamaan matematikanya? Caranya, langkah pertama adalah kalian buat arah, menentukan arah rotasi. Terserah kalian ya, boleh berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Sedangkan di sini yang Kang Okim contohkan ini searah dengan jarum jam ya. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya semua delta H ya, semua delta H yang tanda panahnya searah dengan arah yang telah kita tentukan ini, maka persamaan matematikanya dia akan bertanda positif. Sedangkan kalau dia berlawanan arah, maka nilai delta H-nya akan bertanda negatif. Nah, oke. Kita selesaikan soal ini ya. Untuk delta H1 di sini, ini arahnya dia berlawanan ya. Kita ini ke atas ya. Kita kan menentukannya ke atas, sedangkan delta H1 ini ke bawah. Maka persamaan matematika menjadi min delta H1. Ya. Lalu pindah ke nih ada delta H2. Nah, kalau delta H2 ini kan searah nih ya. Searah dengan apa yang telah kita tentukan. Maka di sini delta ditambah delta H2. Lalu dengan delta H3 ini bagaimana? Delta H3 juga sama searah dengan apa? Arah yang telah kita tentukan. Maka di sini persamaan matematikanya menjadi delta H3. Nah, karena ini telah satu rotasi ya, maka ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan matematika dari diagram tingkat energi di sini. Lalu baru kita selesaikan. Nah, ya, kita masukkan nilai-nilainya. Delta H1 ini kan yang ditanyakan, maka ini tetap min delta H1 ditambah, ini delta H2-nya min 222 ditambah min, ya, delta 3-nya min 566.
sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Maka ini delta H1 sama dengan min ya. Karena delta H1 pindah ruas ke sini minnya, yang ini jadi positif. 222 ditambah 566. Berarti hasilnya berapa nih? 6, 8, 8, 7 ya. Berarti min 7, 8 kilojoule per mol. Nah, ya. Nah, setelah ini kamu jangan yes dulu. Karena pertanyaannya ini bukan dia mintanya standar ya, mintanya standar. Tadi standar itu harus 1 mol. Sedangkan di soal di sini, di sini ya koefisiennya adalah, maaf ini bukan yang di sini ya, koefisien di sini. Koefisiennya di sini adalah 2 mol. Maka langkah selanjutnya adalah min 788 ini kita bagi 2. Maka min 394 kilojoule per mol. Nah, oke ya. Berarti jawaban yang untuk soal ini adalah D ya. Nah, bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.